hati kita ya, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus ya malam ini. Dia Tuhan yang layak kita sembah, Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oke, saya akan ini dulu supaya kenyamanan kita bisa menikmati hadirat Tuhan malam ini. Oke, baik. Oke, kita sudah siap ya untuk menaikkan beberapa pujian bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam hidup kami semua dan kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu di malam hari ini. Ya, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Kau Tuhan Yesus yang baik, yang sangat mengasihi kami semua malam ini. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
semua pujian kemuliaan hanya bagi Sama-sama katakan, ku mau memuji. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus pada malam hari ini ya. Dia sungguh baik bagi kita sekalian. Dia Tuhan yang teramat baik bagi kita semua. Haleluya. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini. Dialah segalanya bagi kita semua. Amin. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkau segalanya. Engkau permata yang indah, akan pernah lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapuskanlah dosaku, segala celah dan malu. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Mari katakan sama-sama. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Amin, 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 amin. Haleluya. Oke, satu pujian lagi kita akan nyanyikan ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan pujian yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita tentunya ya. Oke.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah di dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat indah bagi kita sekalian. Haleluya. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, Dia Tuhan yang sudah lahir bagi kita sekalian ya. Ya, mari dengan segenap hati kita bersuka cita, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami, Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan kekuatan kami, gunung batu tanduk keselamatan. Haleluya. Oh yes. Mari kita berkata bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari katakan bersama-sama, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita akan mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, dan setelah nanti firman Tuhan disampaikan, dan nanti kita akan masuk untuk doa profetik, kembali lagi Pak Frans Angki ya, akan menaikkan doa profetik, dan nanti Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo ya, akan menyampaikan pengumuman bagi kita sekalian. Oke, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan menyapa dulu. Ada saudara kita, sahabat kita, ada Mas Roli, ya, Roli Lubis yang akan menikah dengan calon istrinya ada di sana, yaitu Mbak Gita ya. Nah, kita sapa dulu Mas Roli, selamat malam.
Apa kabar? Nah, ini Mas Roli yang akan menikah nanti setelah pasangan Ivan dan Grace ya. Akan menikah tanggal 26, nanti Mas Roli akan menyusul dengan calon istrinya. Itu ada Mbak Gita di sana. Kita sapa dulu Mbak Gita. Selamat malam Mbak Gita. Ya, puji Tuhan ya. Ini Mbak Gita dari daerah Jawa Barat, Sukabumi, yang dari latar belakang non-Kristen ya. Dan puji Tuhan besok mereka berdua akan dibaptis dan puji Tuhan mereka akan ya menjadi pribadi yang dikuduskan Tuhan dan juga akan berjanji untuk tetap setia mengikuti. Jadi Mas Roli ini adalah adik kandung dari Pak Romli Halomuan Lubis ya. Ini adalah adik kandung dari Pak Lubis sendiri. Oke, Bapak Ibu, di sana ada Ivan yang akan menikah juga tanggal 26. Kita doakan pada hari Minggu semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, kepada Pak Frans Angki silakan untuk berdoa sebelum firman Tuhan akan dimulai dan silakan nanti Pak Frans Angki untuk membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Baik, terima kasih Pak John. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Kuasa, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Allah Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Ya, Yesus. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami berterima kasih kepadamu karena sepanjang hari ini Bapa telah memelihara kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Bapa telah memelihara kesehatan kami, kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sekelompok anak-anak-Mu yang rindu akan mendengarkan akan firman-Mu. Ya, Yesus. Bapa memberkati kami di sini Tuhan, yang hadir saat ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Teristimewa PS John Sarman Ya, yang Yesus. akan membawakan firman ini ya Bapak, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar firman yang dia bawa dan dia berikan kepada kami dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Urapi kami semua di sini saat ini ya Tuhan Yesus. Karena kami saat ini sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Berkati orang-orang yang telah membersihkan hidup mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan Ya, Yesus. Bapa, jamah mereka ya Tuhan Ya, Yesus. Mereka yang percaya kepadamu saat ini ya Bapa, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa Terima kasih, sebelum Pak. firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Pak Frans Angki, Tuhan memberkati ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rindu sekali malam ini mungkin dari Mas Roli dan Mbak Gita akan menyampaikan dulu sedikit saja, sedikit untuk sapaan untuk kita sekalian dan mengapa mau menikah di gereja CLCC. Ya, silakan Mas Roli menyampaikan sedikit bagaimana bisa mau menikah di gereja CLCC bersama dengan calon istrinya ya. Ya, silakan Mas Roli. Shalom semua. Ya, shalom. Ya, doakan aja kami berdua semoga lancar untuk kedepannya untuk segera melakukan pemberkatan pernikahan. Ya, ya baik. Ya, jadi mungkin karena mereka duduk ini ya berdekatan jadi feedback di situ, jadi tidak apa-apa. Jadi kita sudah dengar tadi sapaan dari Mbak Gita juga ya. Kita doakan supaya semua acara proses pembaptisan besok dan juga untuk pernikahan mereka ya yang sedianya diadakan di Surabaya untuk tanggalnya direncanakan dalam bulan ini ya, karena setelah itu nanti kita berdoa sehingga mereka dalam benar-benar tuntunan ya lindungan Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali. Jadi ini satu anugerah Tuhan. Tuhan berikan orang-orang yang hatinya
benar-benar rindu sekali ya untuk mengenal pribadi Tuhan. Puji Tuhan ya, seperti beberapa waktu yang lalu, ada salah satu pasangan juga yang juga dari Surabaya, istrinya orang Malang ya, latar belakangnya juga non-Kristen, dan puji Tuhan mau untuk percaya Tuhan Yesus kemudian dibaptis ya. Dan sekarang puji Tuhan ya, mereka sudah menjalani rumah tangga dengan baik. Dan kita berdoa supaya pasangan-pasangan yang menikah di gereja CLCC semua benar-benar dalam perlindungan Tuhan ya. Oke, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita sekalian. Oke, jadi saya percaya bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Amin, saudara-saudara ya. Dan saya melihat ini Tuhan sedang bekerja di hari-hari ini, saudaraku. Lewat berbagai macam masalah, persoalan, orang itu ingin sekali dia mencari pertolongan kemana-mana, tidak ada pertolongan ya. Orang lain tidak bisa menolong dia, saudara, sahabat, orang tua tidak bisa menolong, teman ya, orang-orang di dekatnya tidak bisa menolong, tapi satu pribadi yang mampu menolong setiap orang percaya, yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Dia adalah sobat yang setia, dia teman yang sejati dalam keadaan susah maupun senang ya. Saudaraku, itulah pribadi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi dan memberkati kita sekalian ya. Nanti kita akan pelajari, ada seorang juga di Alkitab malam ini, bagaimana dia rindu sekali untuk bagaimana bisa mengenal pribadi Tuhan ya. Luar biasa, dan satu keluarga ini mereka dilawat Tuhan ya. Dia yang jelas-jelas orang di luar umat Tuhan, tapi Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu mengirim hambanya, utusannya untuk menyelamatkan ya. Ini orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Saya rindu sekali supaya pada malam ini saya menyampaikan firman Tuhan, berdoa supaya tidak ada hambatan, halangan ya. Memang tadi ada hujan, saudaraku, dan biasanya hujan itu mengakibatkan sedikit gangguan ya, baik di signal maupun untuk yang wifi-nya. Kita berdoa supaya semua benar-benar di dalam tuntunan Tuhan, dan memang saya berusaha di sini juga untuk bagaimana untuk menstabilkan supaya ini jangan sampai putus ya, saudaraku. Makanya saya lagi mencoba untuk supaya Bapak Ibu bisa menikmati firman Tuhan dengan baik ya. Oke, puji Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah satu sarana yang Tuhan kasih untuk kita bisa berkomunikasi ya lewat wadah Zoom ini online. Jadi bisa menjangkau mana-mana ya. Jadi bukan cuma di dalam satu pulau seperti Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa pun sampai di luar negeri pun kita bisa menjangkaunya ya bersama dengan Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat renungan firman Tuhan, dan nanti kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara Emery dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya di malam hari ini. Oke, Pak Morris juga sudah bergabung bersama dengan kita semua ya. Oke, selamat datang Pak Morris. Dan mari kita akan lihat sebuah tema yang diangkat pada malam hari ini. Saudara, kalau saudara sudah mendapatkan undangan tadi ya, Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama sebuah sorotan tema kita di malam hari ini adalah siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan ya. Lawatan Tuhan itu ketika Tuhan mulai menjamah setiap orang percaya, Tuhan hadir dan mulai bekerja di situ, itu namanya lawatan ya. Kita akan lihat siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Ini adalah bagian ke-8. Dan mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amos. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak John. Yes. Nats Alkitab Amos 3 ayat 7 yang mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amin. Amin. Perhatikan baik firman Tuhan malam ini menyatakan sungguh Tuhan Allah ya. Tuhan Allah ada di mana? Dia ada di sorga. Lalu siapa yang ada di bumi? Yaitu manusia, kita semua. Dan dia menyampaikan perkataannya, firmannya melalui hamba-hambanya. Keputusan melalui hamba-hambanya siapa? Yaitu para nabi.
Namanya para nabi, lebih daripada 1 dan 2 itu namanya para nabi ya. Saudara, dan di antara nabi-nabi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan adalah Nabi Amos ini, saudaraku. Amos adalah dia masuk dalam kategori deretan nabi-nabi kecil. Sementara nabi-nabi besar yang kemarin saya jelaskan itu adalah Yesaya, kemudian ada Yehezkel, kemudian ada Yeremia. Kalau Daniel juga masuk dalam kategori nabi-nabi besar. Sementara nabi-nabi kecil itu ada Amos, kemudian ada Zakaria, lalu kemudian ada Obadja, ada Yunus, dan lain sebagainya. Saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, mari siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Ini adalah bagian yang ke-8 yang kita akan bicarakan pada malam ini. Tuhan sampai hari ini masih ingin melawat umat Tuhan. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Apapun persoalan yang sedang engkau alami, masalah, pergumulan pribadi, keluarga, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, bahkan masalah sakit penyakit, atau masalah hubungan-hubungan yang sedang terganggu pun, mari Bapak Ibu, singkirkan semua masalah dan siapkan hatimu bagi lawatan Tuhan. Katakan amin ya. Saudara-saudara, setiap kali Tuhan Yesus itu mau menyatakan keputusan yang menjadi kehendaknya, maka apa yang terjadi? Maka ia tidak dapat menyimpan rahasia itu ya bagi dirinya sendiri. Rasanya Tuhan gak tega menyimpan rahasia. Apa yang menjadi keputusannya dia gak kepingin dia simpan itu. Dia harus Bapak Ibu ya beritahukan, maka dia pasti memberitahukan kepada hambanya yang diurapinya ya. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu Tuhan memberitahu sebelum peristiwa itu terjadi. Misalnya nabi-nabi di perjanjian lama, saudaraku. Waktu kedatangan Yesus datang ke dalam dunia pun, Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya katakan ribuan tahun sebelum hal itu terjadi, Nabi Yesaya sudah berkata, seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1, penasihat yang ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. Dan 4, Raja damai. Ini adalah 4 gelar atau sebutan dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ribuan tahun, Nabi Yesaya sudah menyampaikan itu. Dia sudah melihat jauh sebelumnya. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah berbuat apapun tanpa dia beritahukan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, kepada hamba-hambanya. Saudara, itu indah sekali ya. Kalau saya punya pengalaman, Bapak Ibu, 1 hari sebelum orang tua almarhum Oma dipanggil Tuhan, saudara kasih Tuhan sudah beritahu kepada saya pada hari Sabtu, dan itu peristiwanya terjadi hari Minggu, saudaraku. Tuhan berkata, mamamu mau aku bawa ke sorga. Saya kaget waktu mendengar itu. Saudara, hati saya sempat sedih. Saya bilang, Tuhan jangan dulu, saya masih sayang beliau, saya masih kepingin melihat beliau bahagia, saudara kasih Tuhan. Tapi ternyata keputusan Tuhan sudah nyatakan seperti itu. Dan besoknya hari Minggu ketika saya baru selesai berkhotbah di gereja, dan pada saat ibadah selesai, kami sedang belanja di pasar, dan waktu itulah adik saya telepon beritahu kalau mama sudah dipanggil Tuhan. Hati saya hancur, hati saya sedih, saya menangis. Tapi ya sudah, memang itulah saya bersyukur sama-sama mereka hidup ini. Saya sudah berbakti ya kepada Tuhan dan kepada orang tua juga. Sehingga ketika mereka pun dipanggil Tuhan, saya sudah merasa bahwa saya tidak merasa berdosa atau melakukan banyak hal yang membuat saya menyesal. Saya tahu mereka sudah ada di sorga ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hal ini dapat kita pelajari tentang siapkan hati bagi lawatan Tuhan di bagian ke-8 ini. Saudara kasih Tuhan, haleluya. Oke, kita akan lihat saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-28 sampai 30, saudaraku. Kita akan pelajari tentang bagaimana kita menyiapkan hati kita, hidup kita bagi sebuah lawatan Tuhan di bagian ke-8 ini. Saudara-saudara, tentu dalam ayat-ayat tersebut saya mencatat di sini, kita pasti akan mendapati ada 3 kebenaran penting, saudaraku ya. 3 kebenaran penting tentang siapakah orang percaya yang mengetahui
Dia menyiapkan dirinya bagi lawatan Tuhan. Nah, ini penting. Tuhan mau melawat kita, tapi kita mau nggak menyiapkan diri. Itu penting. Waktu kita siapkan diri, wow, itu terjadi suatu connect, satu hubungan yang benar-benar begitu indah sekali. Tuhan mau melawat, Tuhan mau hadir, menjamah kita, mau menolong kita, tapi kebanyakan orang, Bapak Ibu, dia nggak siapkan hati, nggak siapkan diri sehingga tidak terjadi lawatan Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam bagian-bagian ini, saudaraku, ada seorang yang bernama Cornelius, dia pribadi yang merindukan Tuhan dan Tuhan melawat dia di sana. Ya, mari kita lihat siapakah orang yang mengetahui lawatan Tuhan bagi dirinya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini penting. Dia adalah orang percaya yang mendengar, ya. Mendengarkan apa? Dia mendengarkan pesan penting. Setiap pesan yang disampaikan tentunya penting, saudaraku, ya. Pesan penting yang disampaikan hamba Tuhan itu adalah pembawa pesan dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau nyatakan sesuatu kepada umatnya, Tuhan itu beritahu kepada hamba Tuhan dulu. Baru hamba Tuhan itu sampaikan kepada jemaatnya, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 28. Kisah para Rasul 10 ayat 28 yang mengatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Amin. Amin. Itulah yang disampaikan Rasul Petrus. Dia seorang Yahudi. Memang di dalam adat istiadat tradisi orang Yahudi, itu ada larangan keras. Mereka tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa di luar Yahudi. Oh, saudara, Cornelius ini adalah orang di luar bangsa Yahudi. Tapi Tuhan sudah memberikan sebuah pernyataan bahwa dia benar-benar suatu bertemu dengan Tuhan lewat doa itu. Tuhan katakan bahwa pergi panggil hamba Tuhan yang bernama Petrus, dan dia akan datang lalu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, apa yang menjadi keputusan Tuhan kepada kalian. Dan Cornelius taat, setelah dia suruh anak buahnya pergi untuk memanggil Petrus, hamba Tuhan itu, dan Petrus datang, saudaraku. Nah, sebelum Petrus datang ke sana, ke tempat Cornelius, Petrus pun di jam yang sama, ketika Cornelius bertemu dengan malaikat Tuhan, Petrus di tempat yang berbeda, tapi di jam yang sama sedang berdoa, saudara. Pada hari itu, dia melihat ada kain lebar turun dari atas ke bawah, ya, sampai ke tanah, dan dia melihat ada itu binatang-binatang yang berkaki 4, saudaraku, ya. Yang memang bagi orang Israel sendiri, mereka anggap itu sesuatu yang najis, sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh dimakan. Tapi Tuhan bilang, apa yang dikatakan Allah itu halal, jangan kamu katakan itu haram, ya. Dan ternyata saudaraku itu cocok sekali dengan apa yang dialami oleh Cornelius ini, ya. Apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman yang demikian? Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah menyatakan itu kepadamu. Tuhan bisa menyatakan kehendaknya kepada setiap orang itu, satu, lewat mimpi, ya. Yang kedua, lewat juga penglihatan, ya. Tahu-tahu saudara-saudara, mata saudara dibukakan, engkau bisa melihat sesuatu, penampakan yang belum secara mata jasmani tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, tapi itu bisa dilihat oleh orang-orang yang benar-benar mereka punya kelebihan, ada indera keenam, saudara, misalnya seperti itu, ya. Atau Tuhan bisa menyatakan sesuatu lewat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang lain, saudara, itu. Atau Tuhan bisa memberikan suara, ada suara di telinga saudara yang berkata tentang sesuatu dan engkau bisa mendengar. Nah, Tuhan pun bisa menyatakan kehendaknya seperti itu, ya. Oke, mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku, ya. Ini dia, siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Kita akan lihat yang kedua ini, Bapak Ibu, ya. Oke, siapa orang yang mengetahui lawatan Tuhan, ya, bagi dirinya? Yang kedua, dia adalah orang pertama apa tadi? Dia mendengar dulu. Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar. Setelah mendengar, yang kedua apa, saudara? Dia memiliki semangat. Jadi kalau orang dengar firman Tuhan harusnya tanpa semangat, ya. Dia memiliki semangat
Semangat apa? Semangat melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan dan sesama. Dan kemudian dia rela untuk diutus, ya, diutus Tuhan kemanapun ia pergi. Saudara, ini penting. Jadi kalau orang dengar firman Tuhan, ada keputusan di hatinya, dia memiliki semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Nah, baru di situ lawatan Tuhan bisa terjadi. Tuhan tidak akan membuat lawatan Tuhan bagi umatnya kalau umatnya itu tidak punya semangat, tidak punya passion, tidak punya gairah, tidak punya niat, saudaraku, untuk mengiring Tuhan, ikut Tuhan. Tidak akan terjadi, ya, akan jamahan Tuhan bagi orang tersebut. Orang-orang mengalami lawatan Tuhan itu karena dia memiliki semangat di dalam melayani Tuhan dan sesama, dan dia itu rela untuk diutus Tuhan kemanapun ia pergi. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 29. Kisah para Rasul 10 ayat 29 yang mengatakan, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari, sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kau memanggil aku. Nah, Amin. itu dia. Amin. Jadi Petrus ini ketika dia mendapatkan pesan Tuhan bahwa Tuhan suruh dia pergi ke tempat Kornelius ini, saudaraku, dan benar-benar Petrus itu melakukan dengan semangat. Karena apa? Dia rela, saudaraku, ya, dia rela untuk diutus Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang rela melayani dengan hati yang rela, dengan hati yang benar-benar semangat, baru di situ lawatan Tuhan terjadi, ya. Lawatan Tuhan tidak akan terjadi kalau orang tidak melayani dengan semangat dan dia tidak rela, saudaraku. Nah, saya lihat ada kegerakan-kegerakan yang besar terjadi. Orang-orang yang dulunya, saudara, kita nggak kenal mereka. Dulu orang-orang yang begitu keras, yang begitu kejam, yang begitu kotor, begitu najis, saudaraku, begitu bengis. Tapi saat mereka dijamah Tuhan, ada sebuah kerinduan di hati mereka untuk melayani Tuhan. Amin, ya. Dan saya berdoa supaya malam ini juga Tuhan memberikan hati yang demikian kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan setelah mendengar, kemudian memiliki semangat. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga adalah ini, saudaraku. Dia mengkonfirmasi apa yang disampaikan hamba Tuhan, yang diutus Tuhan tentang apa yang dialaminya. Jadi dia ingin tahu apa yang dia dapatkan itu. Kornelius mendengar malaikat berbicara dan dia coba cek apa yang didapatkan Petrus, ternyata cocok, ya, ternyata itu pas. Jadi dia bisa berkesinambungan, ya, bisa benar-benar chemistry seperti itu, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat yang ke-30. Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-30 yang mengatakan, jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Amin. Amin. Jadi di jam 3 sore itu, saudara, Petrus sedang berdoa. Kornelius juga di jam 3 sore itu juga sedang dikunjungi malaikat Tuhan. Dan waktunya itu pas sekali, saudaraku. Tuhan memberikan sebuah konfirmasi dan mereka harus, saudaraku, ingin mencocokkan apa betul ini, saudaraku. Dan ternyata Tuhan tidak pernah salah untuk membuat sesuatu itu semua itu pas, ya, semuanya itu ada kaitannya. Saudara kasih Tuhan, saya ingat suatu hari ketika ada seorang anak muda yang mau bunuh diri, saudaraku. Dia sudah naik di atas bangunan yang tinggi, dan di tempat yang tinggi itu dia mencoba untuk melompat ke bawah karena dia sudah putus asa dengan kehidupan dia. Dia mau bunuh diri, saudaraku. Tiba-tiba dia merasa ada yang menahan kakinya. Itu pertama dia mau melompat ke bawah, dia merasa berat sekali karena ada yang menahan kakinya. Dia coba untuk mau melompat yang kedua, juga sama. Dia merasa berat, ada yang menahan kakinya. Dan waktu dia mau melompat yang ketiga juga sama. Dia sampai 3 kali ada yang menahan kakinya, dan dia tahu itu Tuhan. Tuhan tidak ingin dia melakukan hal itu. Saudaraku, nah, pada saat dia dalam keadaan demikian, mau bunuh diri, mau lompat itu, di jam tersebut, kami sedang berdoa untuk seorang anak muda, karena pada waktu kami berdoa, pada waktu itu memang ada seorang anak muda yang datang ke tempat kami, dan dia minta didoakan, saudaraku, ya. Dia dalam keadaan takut, dikejar-kejar orang, saudaraku. Dan pada waktu itu, saya ajak dia berdoa, dan pada waktu berdoa, Tuhan tunjukkan di dalam roh, itu ada seorang anak muda yang di bangunan tinggi mau lompat bunuh diri. Dia mau terjun bebas dari atas. Ternyata Tuhan bekerja lewat doa orang percaya.
Soal beberapa tahun kemudian baru kami ketemu saudaraku ya oleh seorang pimpinan bank swasta di Surabaya yang namanya cukup besar, bank itu ya, setelah BCA itu, seorang kasih Tuhan, dan dia bercerita, anak muda ini yang mau bunuh diri, bilang, Pak, dulu saya sudah putus asa, saya mau ingin mati bunuh diri, dan saya tanya kejadian itu kapan, dia menyebutkan harinya, tanggalnya, bulannya, saudaraku, oh saya ingat persis, di tanggal tersebut, di jam tersebut, di bulan tersebut, di tahun itu kami sedang berdoa. Dan ternyata pas sekali ya saudaraku, dan anak muda ini sekarang luar biasa, hidupnya berubah. Yang tadinya udah putus asa, dia sekarang punya semangat hidup, dia melayani Tuhan, dan benar-benar dia sukses ya di dalam keuangan, ekonomi juga. Dan saya turut bahagia Bapak Ibu. Nah, ini penting, perlu ada konfirmasi. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi saudaraku dengan siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Lihat hasil yang pertama, ya ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara perhatikan baik ya, dia itu tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Mari kita lihat sebagaimana dikatakan oleh Petrus, Kisah Rasul 10 ayat 28. Kisah Rasul 10 ayat 28. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Demikian. Amin. Ada orang-orang yang ekstrim sekali dengan agamanya atau dengan golongannya, saudaraku ya. Sehingga kalau orang lain masuk ke rumahnya itu dianggapnya itu najis. Sehingga lantainya cepat-cepat dipel, saudaraku. Ya, kalau mungkin dia pegang sesuatu, apa mungkin pegang pintunya, nah cepat-cepat dilap. Ada orang seperti itu. Dia tidak mau karena dia anggap ini najis. Tapi kita lihat ini juga yang dialami oleh Petrus ini ya. Ternyata Petrus bilang dia tidak boleh menyebut orang itu najis atau tidak tahir. Saudara, Tuhan itu tidak pernah membedakan orang dari suku manapun, bangsa manapun. Tuhan mengasihi semua orang ya. Alkitab berkata karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saudara dan saya ya. Kita semua ini produk gagal. Kita orang berdosa, kita butuh Tuhan Sang Juru Selamat yang akan mengampuni segala dosa kita, saudaraku ya. Kalau Nabi tidak bisa mengampuni dosa kita, Rasul pun juga tidak bisa mengampuni dosa kita. Bahkan Nabi pun dan Rasul pun tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka cuma manusia biasa, mereka cuma utusan Tuhan yang mereka mewakili Tuhan, mereka berbicara kepada kita sebagai umatnya. Tapi yang bisa menyelamatkan saudara saya, itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi. Dia lebih dari sekedar seorang rasul. Dia lebih dari sekedar seorang penguasa, seorang yang punya nama besar, seorang yang sangat terkenal ya. Dia disanjung, ditinggikan. Yesus melebihi semuanya itu, saudaraku. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Ada banyak jalan ke Roma, banyak jalan pergi ke rumah kita lewat sebelah kiri, sebelah kanan, utara, selatan sampai. Tapi untuk jalan ke sorga tidak banyak. Cuma the one way, satu-satunya jalan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, agamanya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, kitab suci boleh banyak. Tapi urusan sampai ke sorga tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan untuk sampai ke sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Agama itu baik, tapi agama tidak bisa menyelamatkan manusia ya. Nabi itu baik, tapi nabi tidak bisa menyelamatkan manusia ya, saudaraku. Yang bisa menyelamatkan manusia, saudara saya orang berdosa, hanya satu pribadi. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dia diselamatkan. Percaya bukan kepada apa yang kau percaya, tapi percaya kepada siapa yang kau percaya. Itu dahsyat, itu hebat, itu paling benar, saudaraku. Kalau percaya kepada apa yang kau percaya, yang si A bilang, aku percaya menurut agamaku begini. Yang si B bilang juga sudah beda, aku percaya menurut ajaran agamaku begini. Yang si C juga bilang sudah beda lagi. Jadi kita bertanya, siapa yang benar? Karena masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, Alkitab berkata bahwa kebenaran manusia itu seperti kain lara, kain kotor, saudaraku. Sesale-salenya, sealim-alimnya orang itu, dia itu adalah orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan kita orang berdosa adalah pribadi yang kudus, pribadi Allah sendiri yang datang dari sorga, turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Itulah Gusti Allah, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi di dalam Yesus inilah kita bisa mengenal siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi, siapa Tuhan yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya melalui Tuhan Yesus inilah kita diselamatkan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya, itu hasil yang pertama. Kita akan lihat yang kedua, ini dia Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Haleluya. Kita lihat yang kedua, ini rahasianya, saudaraku. Hasil dari orang yang menyiapkan diri bagi lawatan Tuhan, ini dia. Hasil yang kedua, haleluya. Kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang ingin tahu. Ingin tahu apa, saudaraku? Ingin tahu apakah sebabnya dia dipanggil untuk berbicara. Ini Petrus ingin tahu, kenapa kalian panggil saya datang ke rumahmu untuk berbicara? Nah, dia mendengar apa yang mereka sampaikan. Kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 29. Kisah para Rasul 10 ayat 29. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Amin. Amin. Ini dia, saudaraku. Petrus bilang, sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu ini memanggil aku. Dan benar-benar orang-orang di situ di rumah Kornelius, mereka sudah kepingin sekali untuk dilawat Tuhan. Mungkin mereka datang dengan penyakitnya, mereka kepingin disembuhkan. Mungkin mereka datang dengan beban berat, mereka kepingin supaya beban berat itu sudah diangkat oleh Tuhan. Mereka datang dalam keadaan sudah putus asa, rasanya nggak ada jalan keluar. Ternyata mereka ingin sekali ada jalan keluar, ada jalan terbuka bagi mereka, saudaraku. Saya bisa membayangkan waktu itu ada seorang ibu yang dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, dalam keadaan benar-benar sudah frustrasi dengan kehidupannya. Dan ketika dia mendengar apa yang Petrus sampaikan, Tuhan lawat dia, Tuhan menjamah hatinya, sehingga dia benar-benar beroleh kelegaan. Dia dapat damai yang tadinya hatinya tidak tenang, pikirannya kacau, saudaraku. Dia bisa tenang. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja, ya, untuk menjamah setiap hati orang percaya pada waktu itu. Yang terakhir, yang ketiga ini, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu mendengar apa? Dia mendengar kesaksian hidup dan cara Tuhan memberi konfirmasi. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 30. Kisah para Rasul 10 ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Amin. Nah, siapa orang ini yang pakaiannya berkilau-kilauan? Itulah malaikat. Saudara, kemarin saya sampaikan, ya, kenapa ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan lawatan Tuhan. Dan ada orang yang bisa mendapatkan lawatan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan membuka matanya. Dia melihat ada seorang yang pakaiannya berkilau-kilauan. Kemarin saya sampaikan, saudaraku. Itulah Kornelius. Kenapa? Karena Kornelius adalah seorang yang tulus hatinya. Seorang yang baik hatinya. Seorang yang saleh. Seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Kornelius mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Dia berjumpa dengan Tuhan, ya. Ada orang-orang yang sudah kelihatannya mereka beribadah, tapi mereka sepertinya nggak dapat apa-apa. Mereka nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya itu belum tulus, hatinya belum bersih, hatinya masih kotor, hatinya masih jahat, hatinya masih najis, Bapak Ibu. Nah, karena itu perlu dibersihkan. Cara membersihkan hati yang kotor, hati yang najis gimana?
Caranya adalah dengan firman Tuhan ya. Kita kalau setiap pagi atau siang atau malam, nah kita mau pergi kemanapun kita kan mandi dulu kan pagi. Tujuannya apa? Supaya bisa membersihkan badan kita ini dari kuman, dari bakteri, kita pakai sabun dan sebagainya, ya kan? Supaya tubuh kita jadi segar, tubuh kita jadi wangi, tubuh kita jadi harum, tubuh kita itu jadi sehat, saudaraku ya. Kita mandi air yang ada di dalam bak kamar mandi. Nah, sama saudaraku, hati kita ini, roh kita untuk dibersihkan itu melalui air hidup, yaitu apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, dia menyucikan, membersihkan hati kita. Hati yang tidak bersih, hati yang tidak tulus, saudaraku, hati yang jahat dibersihkan, saudaraku. Sehingga benar-benar hati kita ini seperti hatinya Tuhan. Hati yang baik, yang tulus, yang murah hati. Sehingga hati kita tidak jahat, ya, saudara-saudara. Itu adalah cara untuk membersihkan. Jadi ini ibarat kita ini mandi suci. Mandi suci dengan apa? Dengan air suci. Air suci itu apa? Firman Tuhan, ya. Dan itulah yang bisa menyucikan kita. Katakan amin. Saudara, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa dulu. Lalu kepada sahabat kita terkasih. Ya, bagaimana Pak Frans Angki? Hasil 28 Pak John. Hasilnya ayat 28. Hasil 28. Ya. Hasilnya yang ke-28 belum ya? Dia itu tidak boleh menyebut. Oh ya. Ya. Yang ini ya, ini yang pertama ini. Ya. Orang percaya taat pada firman tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, ya, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka merasa dirinya paling benar dan mereka anggap orang-orang di luar Yahudi itu orang najis, orang tidak tahir, saudaraku. Nah, itu nggak boleh. Ya, Tuhan datang bukan mencari orang benar, Tuhan cari orang berdosa, kita semua ini ya, orang berdosa. Jadi bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tapi orang sakit ya. Kalau orang sakit kan dia ke dokter. Untuk apa? Diobati dengan obat yang diminum itu bekerja untuk bisa menolong menyembuhkan penyakitnya ya. Kita semua orang berdosa ya. Ini penyakit rohani kita butuh Yesus. Dokter yang ajaib yang akan menyembuhkan kita semua. Katakan amin ya. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan mari kita akan satu dalam doa. Oke. Dan malam ini, saudaraku, sebelum nanti Ibu Lydia Eka akan menyampaikan pengumuman, nanti Pak Frans Angki akan doa profetik. Oke, Pak Mauricio akan berdoa dulu buat firman Tuhan malam hari ini ya. Ya. Oke, apakah Pak Morris ada di sana? Oke, mungkin Pak Morris mungkin tidak terkoneksi. Silakan Pak Frans Angki berdoa dulu, ucap syukur buat firman Tuhan ini. Baik, terima kasih Pak John. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa, aminkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu begitu indah bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan akan firman-Mu itu dengan baik ya Tuhan, yang telah tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami lagi ya Bapa, supaya selalu mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu menyertai dan melindungi kami semua melalui firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk para teman-teman kami semua yang tidak sempat hadir ya Bapa, karena pekerjaan mereka, karena halangan mereka Tuhan Yesus. Bapa, ketuk hati mereka, ketuk pintu mereka ya Tuhan Yesus, supaya suatu saat mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk bersekutu mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu indah yang telah kami dengar dan kami simpan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa sembah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan puji syukur dan doa ini kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya untuk peneguhan firman Tuhan di malam ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sekali lagi menaikkan doa profetik. Baik. Doa yang menyatakan menjadi pernyataan iman kita bersama-sama ya. Oke, kita akan berdoa dulu dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara kembali lagi ya. Haleluya.
Oke. Terima kasih Pak John. Kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa profetik malam ini. Saya ada usul. Ya. Mungkin Pak John bisa jelaskan doa profetik ini buat ibu pengantin yang baru, yang sudah bergabung dengan kita, Pak John. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Frans. Makna daripada doa profetik ini, Pak John. Ya, jadi doa profetik ini adalah doa dari hati yang percaya. Jadi orang percaya itu dia selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, ya. Itu adalah pernyataan iman, saudaraku. Misalnya satu contoh, waktu dia sakit dia berkata, aku sehat, aku sembuh, dan apa yang dia ucapkan itu terjadi, saudaraku. Dan ini maksudnya doa profetik. Profet dari kata profet, ya. Profet itu dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah nabi. Nabi itu dia berbicara sesuatu yang belum terjadi tapi dia sudah mengatakan lebih dulu dan itu digenapi, itu terjadi. Jadi sebelum sesuatu terjadi, itu nabi sudah diberitahu Tuhan dulu bahwa akan bakal terjadi seperti ini, saudaraku, ya. Jadi itulah nabi-nabi yang dipakai Tuhan itu mereka sudah mendapatkan sebuah pernyataan Tuhan. Jadi doa profetik pun begitu. Ya, jadi doa profetik ini maksudnya ini adalah doa yang kita naikkan, ya. Doa yang kita naikkan ini doa yang singkat tapi to the point, kepada sasaran yang tepat. Dan apa yang kita ucapkan itu terjadi, ya. So saya lihat itu waktu teroris, ya. Ada 10 tahun yang lalu, ya. Itu begitu meneror orang-orang, mereka takut, saudaraku, ya, di negeri ini. Tapi dengan adanya doa profetik dinaikkan, saudaraku. Doa profetik dikumandangkan. Saya lihat, ya, jaringan-jaringannya itu mulai dibongkar semua, ditangkap satu persatu dan dimasukkan dalam penjara. Dan beberapa dari mereka teroris ini, mereka sudah bertobat, mereka sudah sadar, saudaraku, ya. Mereka kembali kepada jalan Tuhan, saudaraku. Lalu kemudian dulu, saudaraku, korupsi besar-besaran, sekarang
para koruptor itu ditangkap dan akhirnya dimasukkan dalam penjara. Jadi doa profetik ini doa yang berkuasa, saudara-saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya doa ini kita lihat saudara-saudaraku, lambat atau cepat itu pasti tergenapi, itu pasti terjadi. Ya, jadi maka itu kita yang menaikkan doa profetik ini, baik yang menaikkan doa profetik dan kita pun yang mendengar apa yang didoakan oleh teman kita. Kita imani dengan kita berkata, I receive, aku terima, saudara, seperti itu ya. Jadi itu Pak Frans Angki yang saya jelaskan untuk makna dari doa profetik seperti itu. Beda dengan doa-doa misalnya Tuhan sembuhkan aku ya. Itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati, itu kita minta. Tapi kalau doa profetik ini, kita memperdengarkan iman kita. Bahwa contoh misalnya, waktu kita sakit, kita berkata, aku percaya hari ini aku sudah sembuh. Nah, apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berdoa supaya malam hari ini kita sama-sama ya, kita latihan, bukan cuma untuk doa profetik untuk bangsa dan negara saja, bukan untuk cuma gereja CLCC. Saudara bisa lakukan itu bagi dirimu sendiri ya. Pada waktu engkau dalam beban berat, engkau bisa menaikkan doa profetik. Apa yang engkau harus katakan? Engkau bilang gini, aku percaya hari ini ada pertolongan Tuhan, ya, seperti itu. Dan mungkin engkau juga rindu supaya adikmu bisa diselamatkan, kakakmu diselamatkan, orang tuamu diselamatkan. Kau bisa menaikkan doa profetik. Aku percaya orang tuaku diselamatkan, adikku diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Apa yang kau ucapkan itu doa, itu pasti terjadi ya. Oke, seperti itu Pak Frans Angki. Tuhan memberkati. Amin, Pak ya. John. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ya. Tuhan memberkati Pak Frans Angki. Kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung ya, Bapak Roli Lubis dan Ibu Gita ya. Selamat malam. Mari kita menyimak pengumuman pada malam hari ini. Haleluya. Ya, dan nanti besok kita akan ketemu ya, Bu Lydia Eka ya. Kita ketemu. Iya. Ya, ini Iya, mohon Pak maaf John. dia terputus ini. Mungkin karena signal, karena ya memang masalah di alatnya ini. Oke. Pak Roli Lubis besok datang ya? Ya, besok karena mereka akan dibaptis. Mereka dibaptis, dia bersama dengan istrinya akan dibaptis. Baju baptisnya sudah saya ambil Pak tadi. Oh iya, sudah ya. Oke, Ya, di tempat Ibu Tia ya. Iya. Ya. Ya, oke. Untuk para petugas besok sudah siap ya Pak John? Sudah siap. Sudah siap. Nanti saya share ke masing-masing petugas ya. Ya, silakan Bu Eka. Ya. Shalom, selamat malam. Untuk Ya, pengumuman shalom. atau info gereja CSCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 ya. WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan. Di ibadat gereja CSCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini.
Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadat Gereja CSCC Sabtu pagi yang diadakan pada besok ya, Sabtu 25 November 2023 pukul 10 pagi ya. Tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MB 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Ninik Sulistiowati. Mari kita semua doakan persiapan acara pernikahan dari pasangan Ivan Kumala Wibowo dan Grace Setianto di Gereja JKI CLCC Surabaya pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11 bertempat di Hotel Swiss Berlin, Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday November 2023, Pak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 23 November Bapak Darmawan ya dari Medan. Siapa lagi yang menyusul? UT-nya bisa menghubungi Bu Sinta Ninik Sulistiowati. Demikianlah info gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lydia Eka untuk Ya, Pak. pengumuman yang sudah disampaikan ya malam hari ini. Memberkati Ibu Lydia Eka. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Salam buat keluarga ya, Bu Lydia Eka. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini dan nanti setelah ibadah ini selesai, saya nanti akan berbincang-bincang dengan pasangan yang akan menikah. Yang pertama nanti untuk Saudara Roli ya, Roli dan Saudari Gita, kita akan berbincang-bincang. Baru setelah itu nanti, setelah mereka, nanti silakan kalian bisa live, bisa meninggalkan ruangan Zoom meeting ya. Nanti Ivan nanti masuk ya. Ivan nanti masuk, saya ingin bicara dengan Ivan secara pribadi ya. Ini bicara pribadi ke pribadi. Jadi nanti dengan Mas Roli dulu, dengan Mbak Gita, nanti setelah itu baru dengan Ivan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri kebaktian kita malam ini dan beberapa saudara-saudara yang sudah kirim pergumulan di depan layar monitor, silakan siapa lagi yang menyusul. Malam ini Tuhan akan menyembuhkan yang sakit ya. Siapa yang sakit malam hari ini dengan iman, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, sebab dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diselamatkan dari bahaya, dari kesesakan, dari sakit penyakit, penderitaan, segala hal yang buruk. Tuhan menyelamatkan, melepaskan, membebaskan engkau. Dan saat namamu disebutkan satu persatu, artinya malam ini engkau sedang terkoneksi dengan kuasa kerajaan Allah, engkau sedang terkoneksi dengan kuasa aliran kesembuhan, dengan mujizat Tuhan yang akan bekerja malam hari ini dalam nama Yesus. Imani malam hari ini dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, aku berkata kepadamu, aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima malam ini. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, dan jadilah menang di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima imanmu berkata bahwa oleh belur Yesus engkau telah disembuhkan Tuhan. Imanmu berkata tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Rumah Tuhan bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Hari ini segala kelemahan dan sakit penyakit, virus, kuman, bakteri apapun, aku perintahkan go!
Keluar saat ini, meninggalkan dari bagian kepala sampai sekujur tubuhmu. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sembuh, sehat, roh jiwa tubuhmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersyukur Tuhan sudah menjamah Bapak Frans Angki. Terima kasih Tuhan buat hadirat kudus-Mu sedang bekerja di malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, malam hari ini doakan juga untuk saudara kita terkasih saat ini juga dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta, engkau terima aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Untuk juga adik Gasa, untuk orang tuamu, ayahmu yang sedang dirawat di rumah sakit, sembuh, sehat dalam nama Yesus. Untuk Pak Yosef juga, Tuhan sudah sembuhkan, sehatkan dia dalam nama Yesus. Doakan juga malam hari ini, untuk Ibu Melewati, Tuhan sudah sehatkan dia juga malam ini. Untuk Ibu Lydia Eka, Tuhan sudah memulihkan, memberkati, menolong dalam nama Yesus. Pakai menjadi alat Tuhan dalam nama Yesus untuk suaminya Pak Eka. Jamah dia dalam nama Yesus. Jamah dia Tuhan. Dan juga jamah anak-anaknya Richard, Linda, Robert dalam nama Yesus. Dengan keluarga mereka sertai lindungi semuanya dalam nama Yesus. Untuk juga ya Tuhan kami doakan untuk Ivan yang akan menikah pada tanggal 26. Oh Tuhan besok lusa. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih. Semua bisa berjalan dengan baik oleh anugerah pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus jangan takut Ivan. Tuhan mencukupi, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan saat ini juga. Dalam nama Yesus. Juga untuk dalam nama Yesus, untuk Pak Roli dan Ibu Gita juga Tuhan menolong kalian dalam nama Yesus. Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kemenangan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus percaya Pak Morris juga Tuhan menolong dia sehingga dia sehat, dia sembuh. Tuhan berkati untuk pekerjaannya, biarlah semuanya lancar, semuanya berjalan dengan baik, dimudahkan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini, berkati kebaktian besok pagi, baik ibadah pagi, ibadah Zoom online, dan juga berkati kebaktian ya Tuhan di tempat Ibu Linda Effendi jam 10. Berkati juga kebaktian untuk juga pembaptisan saudara kami Pak Roli dan Ibu Gita, dan juga Tuhan memberkati kebaktian malam juga, besok malam di ibadah Zoom Tuhan memberkati. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Tuhan memberkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Semua persiapan Natal tanggal 9, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu, teman-teman yang sudah mendukung untuk pelayanan CLCC, baik lewat doa, lewat dana, lewat daya, tenaga mereka, lewat apa yang bisa mereka support. Tuhan kembalikan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu lebih lagi. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan Pak Darmawan, Tuhan sudah sembuhkan Ibu Linda Effendi, Tuhan sudah sembuhkan juga menantu Bu Indriani, saudara Christian sudah disembuhkan Tuhan, dan siapapun yang sakit malam ini engkau sudah disembuhkan Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, sampai kita ketemu lagi ya. Oke. Puji Tuhan, Pak Roli sama Bu Gita tetap stay ya bersama dengan saya. Saya ingin berbicara untuk kalian ya. Oke. Puji Tuhan, Tuhan berkati teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau luar biasa. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh hebat. Haleluya. Makasih Yesus. Oke. Ya, baik Pak Roli sama ya Bu Gita ya. Kita akan berbincang sebentar. Ya. Haleluya. Oke, Pak Roli sama Bu Gita. Oke, yang tadi saya sampaikan itu sertifikatnya sudah siap ya.
Besok kalian akan menerima setelah acara pembaptisan ya. Oke. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Roli ya. Kemarin saya sampaikan untuk hal yang pertama itu bahwa lembaga pernikahan itu kan lembaga yang didirikan Allah pertama kali di bumi ya. Iya. Dan itu benar-benar kalian jaga itu baik-baik. Karena bukan manusia yang mendirikan. Tapi itu Allah sendiri yang mendirikan ya lembaga itu. Ya itu kalian harus hormati. Kemarin saya sudah sampaikan, tidak seperti kacang goreng ya. Yang seperti orang habis dibuang